Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, pembelajaran pertemuan kedua di semester ini ya. Kita masih membahas tentang fungsi. Pertemuan minggu lalu atau pertemuan pertama kita menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berdasarkan grafiknya. Sudah ada gambar grafiknya. Kalian diminta untuk menentukan domain dan rangenya. Dan itu juga sudah kita bahas kemarin di video yang kedua, sudah Ibu berikan pembahasannya. Untuk pembelajaran selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang menentukan daerah asal daerah hasil fungsi berdasarkan rumus fungsinya. Jadi untuk pertemuan kemarin itu menentukan rank dan domain berdasarkan gambar grafiknya. Untuk pertemuan hari ini menentukan domain dan rank berdasarkan rumus fungsinya. Seperti itu. Sebelumnya, yang namanya fungsi itu ada bermacam-macam, ada banyak sekali jenis-jenis fungsi. Yang akan Ibu bahas di sini secara lebih dalam itu hanya ada 4 saja dulu. Sebenarnya jenis-jenis fungsi ada lebih dari ini. Ada fungsi nilai mutlak, fungsi yang lain-lain, masih banyak lagi. Di sini yang kita bahas adalah fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Fungsi linier itu apa? Fungsi linier itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Contoh fungsi linier. Contoh fungsi linier. Ada fx sama dengan x plus 7. Ini adalah fungsi linier. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Variabelnya itu kan x. X pangkat 1. Dituliskan x saja, begitu. Bisa juga gx sama dengan min 4x plus 6. Ini juga fungsi linier. Pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Terus kalau pangkatnya 2 berarti itu masuk ke dalam fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Contohnya ada x kuadrat plus 6x plus 5. Nah, ini contoh fungsi kuadrat. Atau hx sama dengan min 4x kuadrat plus 17x min 1. Misalkan seperti ini. Ini juga fungsi kuadrat. Begitu ya. Kemudian lanjut untuk fungsi rasional. Contoh fungsi rasional. Rasional itu adalah fungsi yang bisa dinyatakan dalam A per B. Ada pembilang, ada penyebut, atau gampangannya yang bentuknya seperti pecahan. Itu fungsi rasional. Contoh, fx sama dengan x per x min 11. Ini fungsi rasional. Atau gx sama dengan 3x plus 1 per 2x. Ini juga fungsi rasional. Tetapi yang perlu diperhatikan jika ada seperti ini. Hx sama dengan 3x plus 6 per 3. Ini fungsi rasional apa bukan? Bukan. Iya, betul. Ini bukan fungsi rasional. Walaupun bentuknya pecahan, ada pembilang, ada penyebut, tapi di sini penyebutnya tidak memiliki variabel. Ini bisa kita bentuk seperti ini menjadi 3x per 3 plus 6 per 3. Iya kan? Berarti ini bisa kita ubah menjadi hx sama dengan x plus 2. Fungsi linier ini ternyata. Jadi harus dipahami ya, antara pembilang dan penyebutnya itu bagaimana. Kemudian lanjut lagi ke
fungsi irasional. Contoh fungsi irasional. Irasional itu yang mengandung bentuk akar. Contohnya fx sama dengan akar dari x plus 8. Nah, ini fungsi irasional. Gx sama dengan akar dari 4x. Nah, seperti itu. Paham ya? Sampai di sini sudah paham untuk jenis-jenis fungsinya dulu sebelum kita lanjutkan ke menentukan domain dan rank fungsi berdasarkan rumus fungsinya. Nanti jika fungsinya itu berupa fungsi linier itu grafiknya seperti apa, kalian harus sudah paham ya. Kalau fungsi linier itu nanti grafiknya berupa garis lurus. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk yang fungsi linier itu memiliki grafik berupa garis lurus. Kemudian untuk fungsi kuadrat itu berupa parabola. Kalau fungsi rasional itu nanti grafiknya seperti yang dicontohkan di buku kalian kemarin. Yang D ini merupakan contoh grafik dari fungsi rasional, fungsi pecahan. Contohnya lagi di sini. Nah, kalau ada fungsi fx sama dengan x plus 5 per 2x min 5, nanti grafiknya adalah seperti ini. Nah, begitu. Kemudian nanti kalau untuk fungsi irasional. Nah, kalau fungsi irasional contohnya di sini ada fx sama dengan x min 5 pangkat setengah, artinya akar dari x min 5. Nanti grafiknya seperti ini. Nah, begini grafiknya. Nah, seperti itu. Ini kenapa kok kalian harus tahu grafiknya? Supaya lebih mudah nanti ketika kalian menentukan domain dan rank fungsi berdasarkan rumus fungsinya, akan lebih mudah jika kalian mengetahui gambar grafiknya seperti itu. Terus bagaimana cara menggambar grafiknya? Kalian sudah pernah belajar yang namanya menggambar grafik fungsi linier. Kalian harus bisa menggambar sendiri gambarnya seperti apa. Kemudian gambar grafik fungsi kuadrat, kalian juga sudah pernah belajar itu. Kemudian untuk grafik fungsi yang lain, contohnya grafik fungsi rasional dan grafik fungsi irasional dan fungsi-fungsi lainnya, misalkan untuk yang D, kemudian F, H, I, J. Nanti bagaimana cara menentukan gambar grafiknya? Kalian bisa menginstal yang namanya aplikasi GeoGebra. Nah, ini nama aplikasinya, GeoGebra. Ini ya. Nanti kalian bisa install aplikasi ini di HP atau di laptop juga bisa. Jadi lebih mudah kalian dalam menentukan gambar grafik suatu fungsi yang belum kalian pelajari cara menggambar grafiknya. Begitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Sekarang bagaimana cara untuk menentukan domain? Kalau domain, menentukan domain dari suatu fungsi berdasarkan rumus fungsinya, itu nanti akan ada caranya lebih mudah menggunakan rumus fungsi. Tapi ketika menentukan rank fungsi berdasarkan rumus fungsinya, nanti sebaiknya kalian pakai aplikasi GeoGebra. Jadi kalian cari tahu dulu gambarnya seperti apa. Kalau sudah ada gambarnya, nah kalian bisa mengerjakan seperti nomor 1 kemarin. Cara menentukan ranknya, berarti dilihat sumbu Y-nya, begitu. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan domain fungsi berdasarkan rumus fungsinya? Kita mulai dari fungsi linier dan fungsi kuadrat. Untuk fungsi linier dan fungsi kuadrat, karena gambarnya berupa garis lurus untuk fungsi linier dan berupa parabola untuk grafik fungsi kuadrat, maka untuk menentukan domain
selama dalam soal tidak diketahui selang atau apa ya namanya ya, tidak diketahui ini apa namanya selangnya, tidak diminta, tidak disyaratkan, x-nya dimulai dari 2 sampai 6. Ini kan disyaratkan. Kalau seperti yang nomor A, ini kan fx sama dengan 2x plus 3. Tidak ada tambahan apa-apa di sini, tidak ada syarat selang untuk domain untuk x di sini. Selama tidak ada syarat apapun, yang namanya fungsi linear dan fungsi kuadrat itu domainnya selalu setiap x elemen bilangan real. Semua bilangan x bisa menjadi domain, begitu. Syarat x boleh menjadi domain itu apa? Artinya ketika kita memasukkan bilangan ke dalam suatu fungsi, itu bisa menghasilkan nilai. Contoh, fungsi linear itu kan contohnya adalah x plus 1, seperti itu ya. Kita contohkan, untuk menentukan domainnya, apa iya semua x itu boleh menjadi domain? Coba kalau x-nya 7, ada hasilnya apa tidak? 7 tambah 1, 8. Kalau x-nya negatif, x-nya minus 1, min 1 tambah 1, hasilnya 0. Ada hasilnya apa tidak? Ada, hasilnya 0. Berarti itu juga boleh jadi domain. Kemudian kalau pecahan, kalau x-nya setengah, setengah ditambah 1, hasilnya berapa? 1/2. Apakah 1/2 itu bilangan? Ya bilangan. Berarti berapapun bilangannya, mau itu pecahan, negatif, positif, kalau dimasukkan ke dalam fungsi linear akan ada hasilnya. Berarti semua bilangan boleh jadi domain di sini karena menghasilkan suatu hasil bilangan, begitu. Yang kedua, fungsi rasional. Contohnya adalah fx sama dengan rasional akar pecahan ya. Fx sama dengan x plus 1 dibagi dengan x min 2. Contohnya seperti ini. Kalau kalian ditanyakan domain dari fungsi ini apa domainnya? Apakah semua x elemen bilangan real bisa menjadi domain di sini? Kita perhatikan. Coba kalau x-nya misalkan kalau misal kita ambil x-nya sama dengan 3, masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan x plus 1 per x min 2. Kita masukkan x-nya 3, berarti di sini f3 sama dengan 3 plus 1 per 3 min 2 sama dengan 4 per 1. Oh, berarti F3 hasilnya 4. Ada hasilnya ya? Ada. Terus kalau x-nya negatif, misalkan di sini x-nya ibu masukkan min 2, berarti f dalam kurung min 2 sama dengan ini min 2 ya, f min 2 sama dengan min 2 plus 1 per min 2 min 2 sama dengan min 2 plus 1 min 1 per min 4. Ada hasilnya, ada. Apa iya ada suatu bilangan yang apabila dimasukkan ke sini maka fungsi ini tidak memiliki hasil? Ada apa tidak? Coba. Bilangan positif ada hasilnya, bilangan negatif ada hasilnya. Misalkan kalau ibu masukkan x-nya 2, coba x sama dengan 2. Fx-nya adalah x plus 1 per x min 2.
Ketika ibu masukkan X-nya sama dengan 2, berarti 2 plus 1 per 2 min 2. F2 sama dengan 3 per 0. 3 per 0 itu berapa ya? 3 dibagi 0? Ya tidak terdefinisi. Bilangan berapapun jika dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Berbeda jika 0 dibagi bilangan. 0 dibagi bilangan berapa hasilnya? Ya 0. 0 dibagi 3 ya 0. Tapi kalau 3 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi itu artinya apa? Tidak ada hasilnya. Oh, jadi supaya fungsi ini ketika dimasukkan bilangan itu ada hasilnya, jangan masukkan bilangan 2. Berarti jangan masukkan angka 2 ke sini. Kalau kalian masukkan angka 2 ke sini, maka fungsinya tidak ada hasilnya, tidak terdefinisi, begitu. Karena bilangan ini tidak boleh dimasukkan ke dalam fungsi ini, X sama dengan 2 tidak boleh dimasukkan ke dalam fx sama dengan X plus 1 per X min 2, maka X sama dengan 2 itu tidak termasuk dalam domainnya, tidak boleh jadi domain. Kenapa kok tidak boleh jadi domain fungsi ini? Karena jika bilangan ini dimasukkan ke sini, maka fungsi ini tidak memiliki hasilnya tidak terdefinisi. Begitu. Dan kalau digambarkan dalam grafik tidak ada gambarnya, yang gambar putus-putus ini hasilnya nanti. Nah, ini nih, nanti putus-putus seperti ini, tidak akan pernah dilewati oleh grafik. Kenapa kok tidak pernah dilewati grafik? Karena jika X sama dengan 4 dimasukkan ke dalam rumus fungsi ini, tidak akan menghasilkan suatu bilangan, hasilnya tidak terdefinisi, seperti itu. Paham ya? Nah, terus bagaimana caranya kita bisa menemukan bilangan kok 2? 2 dari mana? Kita lihat. Di sini fx sama dengan X plus 1 per X min 2. Berarti kalau ada fungsi pecahan seperti ini atau fungsi rasional seperti ini, syarat domainnya adalah, Ibu tulis di baliknya ya. Syarat domain untuk fungsi rasional yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau pecahan kobilangan penyebutnya 0, maka nanti dia tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu artinya tidak punya hasil. Jangan sampai suatu fungsi tidak punya hasil. Begitu. Nah, berarti ini kan pecahannya penyebutnya adalah X min 2. Berarti untuk contohnya tentukan domain dari fx sama dengan X plus 1 dibagi X min 2. Berarti domainnya adalah syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya adalah X min 2. Jawab. Jadi X min 2 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 2. Oh, jadi X tidak boleh sama dengan 2. Jadi domain untuk fungsinya adalah X sedemikian, sehingga X tidak boleh sama dengan 2, di mana X elemen bilangan real. Nah, ini contoh pengerjaan untuk fungsi rasional yang seperti ini. Untuk menentukan domainnya, kalian cukup melihat penyebut, karena syarat domain dari fungsi rasional adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Cukup lihat penyebutnya saja untuk menentukan
domain. Lah, terus untuk menentukan ranknya bagaimana? Tentukan ranknya dari fx sama dengan x plus 1 per x min 2. Nah, kalian kan sudah ibu minta untuk mendownload aplikasi GeoGebra. Nah, silahkan dipakai GeoGebra-nya. Kita masukkan di sini fx sama dengan x plus 1 dibagi dengan x min 2. Nah, gambarnya seperti ini. Mudah kan ya, langsung keluar gambarnya. Nah, ibu perkecil supaya lebih jelas. Nah, ternyata gambarnya seperti ini. Ternyata setelah kita lihat gambarnya, grafik ini kan kita sedang menentukan rank. Kalau rank itu kita perhatikan vertikalnya. Perhatikan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya kira-kira semuanya terlintas apa tidak? Oh, sumbu Y diperpanjang. Ternyata setelah kita amati, kita ibu berbesar dulu di sini ya. Grafik ini tidak akan pernah menyentuh Y sama dengan 1. Nah, ini ibu yang menggambar di sini Y sama dengan 1. Grafiknya itu tidak akan menyentuh Y sama dengan 1. Apa iya? Iya, kita lihat. Oh, kita lihat ke samping. Nah, ini Y sama dengan 1 ya, biar lebih mudah dilihat. Ibu buat garisnya menjadi berwarna. Nanti kita bisa bedakan itu garis Y sama dengan 1 atau sumbu X. Kita bedakan. Nah, kita lihat semakin diperpanjang terus ke samping, dia akan semakin mendekati grafik. Ini garis Y sama dengan 1, ini grafiknya. Semakin diperpanjang semakin mendekati ya. Tuh, lihat. Tapi tidak akan pernah memotong. Coba kita perkecil, kecil. Nah, seperti itu tuh. Kita sudah sampai angka 140. Sudah sampai angka 140 tapi tidak akan pernah memotong. Ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk ranknya adalah rank fungsinya Y sedemikian sehingga Y tidak sama dengan 1. Y elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Nanti untuk fungsi irasional syarat domain untuk fungsi selanjutnya. Tadi kan ada fungsi linier, kuadrat, rasional, dan sekarang tinggal irasional. Syarat domain untuk fungsi irasional adalah bilangan di bawah akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah syarat domain. Contoh, akar dari x plus 8. Fx sama dengan akar dari x plus 8. Berarti tentukan domainnya. Domainnya adalah bilangan yang di bawah akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti bilangan yang di bawah akar berapa? X plus 8. X plus 8 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan min 8. Selesai.
Jadi domain fungsinya adalah X, demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 8, di mana X elemen bilangan